Shalom, apa kabar Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Saya berharap kita tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan tetap merindukan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, terangilah hati kami, berikan hikmat dan pengertian dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah tiba pada pembacaan Alkitab Ulangan pasal 9, dan secara khusus kita akan baca ayat yang ke-6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikian Ulangan 9 ayat 6. Tema kita hanya karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita merasa bahwa berkat yang kita terima adalah hasil dari usaha dan kebaikan kita sendiri? Kadang tanpa sadar kita berpikir, saya layak diberkati karena saya taat, karena saya rajin melayani, karena saya hidup benar. Namun dalam Ulangan 9 ayat yang ke-6, Tuhan dengan tegas mengingatkan bahwa berkat dan keselamatan bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan. Maka melalui bagian ini kita belajar, pertama, anugerah Tuhan bukan karena kebaikan kita. Bangsa Israel hampir memasuki tanah perjanjian setelah perjalanan panjang di padang gurun. Tuhan mengingatkan mereka bahwa tanah yang akan mereka miliki bukan diberikan karena mereka baik atau benar, tetapi karena kasih dan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Israel adalah bangsa yang sering memberontak dan tegar tengkuk, keras hati dan sulit diajar. Mereka berulang kali mengeluh, menyembah berhala, dan tidak taat kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap setia karena janjinya, bukan karena kebaikan mereka. Jangan berpikir bahwa kita layak menerima berkat karena perbuatan baik kita. Keselamatan dan semua yang kita miliki adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan hasil usaha kita sendiri. Amin. Yang kedua, hati-hati dengan kesombongan rohani. Tuhan tahu bahwa manusia seringkali menjadi sombong ketika diberkati. Saat berhasil, kita bisa saja berpikir, saya bisa sukses karena saya rajin bekerja, karena saya rajin berdoa. Kita lupa bahwa semua kekuatan, kesempatan, dan hikmat itu berasal daripada Tuhan. Kesombongan rohani dapat membuat kita menghakimi orang lain dan merasa lebih baik daripada mereka. Maka jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain karena keberhasilan kita. Akuilah bahwa segala sesuatu adalah karena anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir, hiduplah dalam kerendahan hati dan selalu bersyukur. Karena segala sesuatu berasal dari Tuhan, maka respons yang benar adalah hidup dalam kerendahan hati dan tetap bersyukur. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil perbuatan kita, supaya tidak ada yang memegahkan diri. Demikian juga 1 Korintus 4 ayat 7 berkata, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Hidup dalam kerendahan hati berarti mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan tidak menyombongkan diri, merasa lebih hebat, merasa lebih baik, merasa lebih sukses dibandingkan dengan orang lain. Jadi, setiap kali kita menerima berkat, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan gunakanlah berkat yang kita terima untuk memuliakan Tuhan, serta menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sungguh meneguhkan iman kami, dan juga terus mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Maka ajar kami senantiasa bersyukur, ajar kami merendahkan hati, supaya melalui hidup kami Tuhan dimuliakan, dan pakai kami menjadi saluran berkat dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.